Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanufida Rahmadian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman hadis klasik dan kontemporer, topik 15 mata kuliah Ulumul Hadis. Langsung saja, yakni yang pertama pengertian metode pemahaman hadis. Metode pemahaman hadis adalah suatu cara yang tersistematis dan teratur untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Secara umum, metode pemahaman hadis merupakan kerangka dan langkah-langkah, tahapan-tahapan, cara-cara yang digunakan dalam menafsirkan dan memahami hadis Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan dari tahap awal hingga akhir. Setidaknya, memahami hadis ada beberapa komponen yang harus terpenuhi. Yang pertama, subjek, yang kedua, objek, yang ketiga, metode atau langkah kerja, yang keempat, landasan dasar. Hal ini disebabkan metode merupakan kerangka inti yang berperan aktif dalam menentukan kebenaran yang terkandung dalam hadis. Materi selanjutnya yakni sejarah metode pemahaman hadis. Yang pertama, muncul sejak masa Nabi Muhammad SAW menyampaikan sabdanya kepada para sahabat. Dan pada awal mulanya perkembangan studi hadis itu mempunyai dua mata pembahasan yang esensial, mencakup keadilan seorang pembawa berita atau periwayat serta apa yang diberitakan atau riwayat hadis, yang dalam istilah hadis disebut dengan sanad dan matan. Dan yang ketiga, dalam perkembangan pemahaman hadis itu terdiri dari dua, yaitu pemahaman hadis klasik dan pemahaman hadis kontemporer. Materi yang ketiga yakni pemahaman hadis klasik. Periode ini adalah periode pembentukan wajah awal metode pemahaman hadis. Usaha ini merupakan rintisan yang dimulai dari lahirnya penilaian adanya pertentangan atau kontradiksi satu hadis dengan hadis yang lain, dan upaya pemecahan beberapa hadis yang dipandang sulit dipahami. Maka lahirlah periode awal ini beberapa kitab hadis, baik syarah ataupun upaya penjelasan makna secara ringkas tentang hal itu. Didapati dan dipetakan terdapat ulama-ulama besar dalam pengkajian pemahaman hadis. Yang pertama, Asy-Syafi'i dengan karyanya Ikhtilaf al-Hadis. Dalam karyanya ia mengembangkan pemahaman hadis berbasis aspek kontradiktif dalam hadis. Pendekatan yang digunakan mencakup yang pertama, kebahasaan atau pendekatan hermeneutik, yakni dengan cara memahami kata-kata yang terdapat dalam hadis. Jika telah dapat dipahami, langsung menguraikan makna kalimat atau ungkapan hadis sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam makna tersebut. Yang kedua yakni asbabul wurud. Yang ketiga yakni pendekatan sosiologi historis, digunakan untuk menganalisis perkembangan suatu pemikiran dengan melihat adanya pengaruh lingkungannya secara kronologis historis, sehingga dapat ditemukan makna dari maksud sebuah pemikiran tersebut. Ulama yang kedua yakni Ibnu Qutaibah dengan karyanya Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis. Ia memaparkan penyelesaian dalam memahami hadis yang saling bertentangan sehingga didapat pemahaman yang sesuai dengan kandungan yang sebenarnya dari pesan Nabi SAW. Dalam upaya menyelesaikan hadis-hadis kontradiktif, yakni yang pertama, mengidentifikasi hadis, yaitu berupa status hadis, apa dia sahih, hasan, atau dhaif. Yang kedua, ini melihat asbabul wurudnya. Yang ketiga, melakukan takwil terhadap salah satu hadis yang bertentangan atau dua hadis yang bertentangan. Yang keempat, memperkuat takwilnya dengan ayat Al-Quran, hadis lain, bait, syair, logika, fakta sejarah, dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, ini melakukan nasyih mansuh atau tarjih bila mana tidak memungkinkan untuk takwil. Pendekatan pada fase ini merupakan pendekatan yang cukup sederhana, mengingat ilmu pengetahuan yang belum berkembang sehingga pendekatan dominan pada ranah kebahasaan dan historitas sebuah hadis. Model pembacaan fase klasik juga bertujuan guna mencari dan menghasutkan the original meaning yang dimaksud dalam sebuah hadis. Dan dalam pencariannya, meaning pendekatan bahasa dan sejarah menjadi hal yang krusial, karena pensyarahan agaknya untuk mengkonfirmasi makna yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadisnya. Berikut contoh hadis yang saya temukan, yakni menurut Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW mewudukan wajahnya kedua tangan dan mengusap rambut kepalanya masing-masing satu kali. Dan dari Humron Maula Utsman bin Affan bahwa Nabi Muhammad SAW berwudu masing-masing 3 kali. Dan dari Amr bin Yahya
Al-Mazini dari ayahnya bahwa dia mendengar seorang lelaki bertanya kepada Abdullah bin Zaid, apakah Anda bisa memperlihatkan kepadaku cara Rasulullah SAW berwudu? Kemudian Abdullah minta dibawakan air wudu. Lalu dia menyebutkan bahwa Nabi SAW membasuh wajahnya 3 kali, kedua tangannya masing-masing 2 kali, mengusap kepala dan membasuh kedua tangannya masing-masing 1 kali. Ketiga hadis tersebut berbeda-beda. Menurut Asy-Syafi'i, ketiga hadis tersebut membicarakan seseorang boleh membasuh sekali, 2 kali, atau 3 kali, dan sekali basuh itu merupakan bilangan minimal, dan 3 kali basuh itu merupakan bilangan maksimal atau paling sempurna. Ketiga hadis di atas bukan dalam konteks halal atau haram atau perintah larangan, tapi keutamaan. Dari sini orang diberi kesempatan memilih bilangan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Sumber materi yang saya ambil yakni yang pertama dari skripsi tentang pergeseran metode pemahaman hadis ulama klasik hingga kontemporer oleh Ahmad Irfan Fanji, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang kedua yaitu makalah ilmu mukhtalaf al-hadis Asy-Syafi'i dalam perspektif sosiologi pengetahuan oleh Muhammad Irfan Helmi dari Mataram. Yang ketiga yaitu paradigma metode pemahaman hadis klasik dan modern perspektif analis wacana oleh M. Khairul Huda. Sekian penjelasan tentang pemahaman hadis klasik. Selanjutnya pemahaman hadis kontemporer, video part 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.